Padahal sudah disampaikan di awal bahwa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini menurut Syekh Shalih Fauzan syubhat. Padahal tidak mungkin terjadi. Ya karomah, kemudian mukjizat ya mukjizat. Masing-masing memiliki ciri-cirinya, masing-masing memiliki khususiatnya. Jadi tidak mungkin terjadi kebingungan atau kerancuan di antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembacaan Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemarin kita sampaikan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Daripada ciri-ciri tersebut intinya Allah ingin menyampaikan bahwa para kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kemudian senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat-sifat daripada orang-orang yang beriman yang kemudian berpotensi menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Fauzan masih di dalam pembahasan karamatul auliya, wan nasu fi karamatil auliya'i ala salasati asnaf, ya. Jadi ada pro kontra di antara firqah-firqah kaum muslimin.
begitu, di antara kelompok-kelompok kaum muslimin perihal karomah aulia. Disampaikan di awal bahwa Ahlussunnah memang mengimani seiman-imannya tentang karomatul aulia, dan Allah memang yang mengatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang beriman, al-muttaqi, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itulah orang-orang yang dicintai dan menjadi wali-wali Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka kemudian tidak takut, kemudian mereka juga tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu al-mahabbatu wal qurbu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu adalah kebenaran yang nyata daripada Allah perihal karomah yang terjadi kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian di antara kelompok-kelompok firqah kaum muslimin itu terjadi perdebatan, terjadi pro kontra. Benar gak begitu? Kira-kira aulia atau wali-wali Allah itu memungkinkan terjadi padanya karomah, begitu. Kata Syekh Shalih Fauzan, as-sinful awal itu kelompok yang pertama perihal karomah aulia, mayan fiha minal mubtadi'ah, begitu. Jadi kelompok ahli bid'ah seperti al-Mu'tazilah, kemudian wal Jahmiyah, itu memang kemudian meniadakan karomah itu, nggak mungkin karomah itu terjadi, begitu. Dan itu bertentangan dengan mukjizat, begitu, bertentangan dengan mukjizat, karena mukjizat dan karomah itu sama-sama amrun khariqun lil adah, begitu, sama-sama kejadian yang ajaib. Kemudian sama-sama kejadian yang di luar nalar kita, tidak masuk akal, kejadian besar gitu. Kalau memungkinkan itu terjadi kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jadi iltibas, bisa jadi nanti rancu, karena terjadi juga amrun khariqun lil adah kepada nabi Allah Subhanahu wa taala, begitu. Karena Nabi juga terjadi mukjizat, dan mukjizat itu sama-sama sesuatu yang besar, sama-sama sesuatu yang amrun khariqun lil adah, sesuatu yang tidak bisa dinalar. Tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, akan terjadi kerancuan, mana yang wali, mana yang Nabi Allah, kata mereka. Itu syubhat yang pertama. Jadi kalau kita mengimani terjadinya karomatul aulia itu, maka akan terjadi kebingungan. Nanti sama dong antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan nabi. Dan kita yakini bahwasanya tidak mungkin, kata mereka, ada kesamaan. Jadi dengan adanya karomah ini memungkinkan ada kesamaan di antara mereka. Jadi ini ditolak konsep karomah aulia ataupun keramatnya para kekasih-kekasih Allah itu, tolak oleh al-Mu'tazilah dan juga al-Jahmiyah. Padahal sudah disampaikan di awal bahwa ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini menurut Syekh Shalih Fauzan syubhat, padahal tidak mungkin terjadi. Karomah ya karomah, kemudian mukjizat ya mukjizat. Masing-masing memiliki ciri-cirinya, masing-masing memiliki khususiatnya. Jadi tidak mungkin terjadi kebingungan atau kerancuan di antara keduanya. Tapi bagi al-Mu'tazilah wal Jahmiyah itu tidak mungkin terjadi, karena akan ada kesamaan antara nabi dan juga akan ada kesamaan antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka patokannya adalah sesuatu yang ajaib, tidak boleh terjadi bersamaan kepada
dua orang yang berbeda, yang satu wali, kemudian yang satu nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep karomah yang ada pada wali itu harus ditolak. Itu kata mereka. Kemudian kelompok yang kedua, man yaghlu fi itsbatil karamah min ashabit turuqis sufiyah wal kuburiyin alladzina yudajjiluna 'alan nas. Kata Syekh Shalih Fauzan, ada yang ghulu, ada yang berlebihan dalam mengitsbat, menetapkan karomah. Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan min turuqis sufiyah, kemudian wal kuburiyin, orang-orang yang berintisab kepada sufiyah wal kuburiyin, ya, alladzina yudajjiluna 'alan nas, yang mereka membohongi manusia, wa ya'tuna bi khawariqa syaitaniyah, bukan khariqul adah, bukan sesuatu yang ajaib yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mendatangkan sesuatu yang ajaib hasil kerjasama mereka dengan setan dan iblis. Ya, kadukhulin nar, atau bahasa kita sekarang itu misalkan kebal begitu, debus begitu, kadukhulin nar. Mereka kemudian bersekutu dengan iblis, dengan jin, mereka bisa masuk ke dalam api dan tidak terbakar. Wa darbi anfusihim bisilah, kemudian mereka memotong dirinya dengan senjata-senjata tertentu dan itu tidak mempan. Wa imsakits sa'abin, kemudian menggunakan ular untuk sebagai atraksinya sehingga tidak terjadi apa-apa. Dengan segala atraksi itu dia menggunakan ular-ular yang berbisa gitu. Wa ghairu dzalika mimma yadda'unahu li ashabil kubur minat tasarrufat allati yusammunaha karamat. Jadi kemudian ketika mereka bersekutu dengan iblis, terjadi sesuatu yang sangat besar, kemudian terjadi sesuatu yang mencengangkan mata, ya, seperti masuk ke dalam api, kemudian memotong anggota badannya dan itu tidak mempan dengan senjata-senjata tertentu, kemudian beratraksi dengan ular. Mereka mengatakan ini adalah karomah yang terjadi kepada mereka begitu, dan mereka mengatakan kami ini adalah wali-wali Allah. Buktinya kemudian tidak bisa nih, ya, api ini mencelakai kami, sebagaimana Musa juga, kemudian bagaimana Ibrahim juga tidak dilahap api. Kemudian buktinya ketika kami menggunakan senjata tertentu tidak mempan, kemudian tidak bahkan melukai sedikit pun. Ketika kami menggunakan media ular sebagai pertunjukan tidak apa-apa begitu, tidak ada masalah, kemudian tidak mematoknya ular tersebut, kemudian tidak mencelakainya. Lah, dengan atraksi-atraksi tertentu mereka ini mengaku dan mengklaim ini adalah karomah, amrun khariqun lil ada, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak masuk akal tapi memang terjadi pada diri mereka begitu. Maka kemudian mereka mengatakan ini karomah yang terjadi pada diri saya begitu. Ini kelompok yang kedua. Ya, kelompok yang kedua yang kemudian mengklaim, ya, mereka hulu di dalam karomah. Pokoknya gimana caranya sesuatu yang keren, kemudian sesuatu yang besar, kemudian sesuatu yang di luar kebiasaan manusia terjadi kepada mereka, itu dicap sebagai karomah yang terjadi, padahal itu adalah hasil kerjasama mereka dengan iblis. Ini yang kedua, jamaah rahimakumullah. Yang satu kemudian menolak mentah-mentah, nggak ada, ya, karomah itu nggak ada. Yang satu lagi berbohong atas nama karomah, padahal itu bukan karomah. Bisa jadi itu sihir dan lain sebagainya, atau bisa jadi itu adalah tipuan mata, atau bisa jadi itu adalah trik kecepatan tangan dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang ketiga, alladzina dzakarahum asy-syaikhuna wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Begitu. Lagi-lagi ahlus sunnah wal jamaah itu berada pada pertengahan, selalu insaf begitu. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak menolak mentah-mentah, kemudian tidak membuat-buat karomah tersebut agar kemudian dicap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ahlus sunnati wal jamaati fayu'minuna bi karomati auliya.
mereka ahli sunnah wal jamaah berada pada tengah-tengah, beriman dan mengimani karomah yang terjadi kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yuthbitunaha ala muqtada ma ja'u fil kitabi was sunnah, dan memang mereka menetapkan itu, dan memang itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, baik di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Wa yarudduna ala man nafaha bi hujjati manil istibah bainan nabi wa ghairihi. Kemudian mereka menolak pemahaman kelompok yang pertama. Tidak mungkin ada kesamaan antara karomah dan mukjizat, gak mungkin. Ya, bi anna hunaka fawariqu adimatan bainal anbiya wa ghairihim, ghairi khawariqil adat, begitu. Karena ada pembeda-pembeda yang lain antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dengan nabi. Ya, selain khawariqul adat, selain sesuatu yang menakjubkan tersebut. Begitu. Wa annal waliya la yadda'i an-nubuwata, dan wali-wali Allah itu kalau memang dia adalah wali Allah, kekasih Allah, dia tidak akan mengatakan dirinya nabi. Jadi tidak akan ada kesamaan, begitu. Karena pembeda antara nabi dan pembeda antara wali-wali Allah itu tidak hanya karomah ataupun sesuatu yang besar terjadi kepada mereka, sesuatu yang ajaib terjadi kepada mereka, gak mungkin. Pembedanya banyak, nabi mendapatkan wahyu sedangkan yang lain tidak, dan lain sebagainya. Nabi ada zamannya, kemudian wali-wali Allah itu juga ada zamannya. Itu yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Dan wali Allah yang benar itu tidak akan mengaku dirinya nabi, gak mungkin. Walau idda'aha la kharaja 'anil wilayati wa shara mudda'iyan kadzaban la waliyan. Kalaulah ada wali-wali Allah Subhanahu, kalaulah ada wali atau mereka yang mengaku wali, begitu, ataupun kalaulah ada wali Allah yang benar wali, kemudian dia mengaku sebagai nabi, mereka akan keluar daripada kewaliannya. Ya, kemudian akan menjadi orang yang pendusta, bukan wali. Karena sejatinya wali Allah itu tidak akan berdusta. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka terbantah kelompok yang pertama bahwa akan ada kesamaan kalau kita mengimani karomah terjadi pada wali, akan ada kesamaan dengan mukjizat. Sama-sama sesuatu yang kemudian di luar nalar manusia. Tapi kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, kalau mereka benar-benar wali, nggak mungkin ngaku nabi. Kemudian meskipun terjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang besar pada mereka, yang satu nabi mendapatkan mukjizat, kemudian yang satu lagi mendapatkan karomah daripada Allah Subhanahu wa taala, pembeda antara wali Allah dan nabi-nabi itu justru banyak, tidak hanya berfokus pada kesamaan, ya, terjadi sesuatu yang besar pada mereka dalam bentuk karomah atau dalam bentuk mukjizat. Dan wali Allah yang benar dan kekasih Allah yang benar, mereka tidak akan mengaku sebagai nabi. Kalau mereka mengaku sebagai nabi, dia keluar daripada kewaliannya, dia akan menjadi pendusta dan bukan lagi dianggap sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sunnat wa min sunnatillahi la yafdhuhal kadzib. Dan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala ataupun daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat Allah itu tidak akan dihancurkan karena kebohongan. Sebagaimana yang terjadi kepada Musailamah al-Kadzdzab, begitu. Tentu beda dong antara wali-wali Allah, nabi-nabi palsu dan juga nabi-nabi Allah yang benar, gitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Karena mereka menggunakan ya kebohongan-kebohongan, bisa jadi itu adalah sihir mata, ya. Bisa jadi itu adalah trik tangan, kecepatan tangan, sehingga kita ngiranya itu adalah sesuatu yang besar, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian bisa jadi mereka memiliki ilmu kebal hasil kerjasama dengan mereka dengan iblis. Bi anna haula'i laisu auliya Allah. Kalau sudah seperti itu bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan di awal bahwa jangan lihat kerennya, jangan lihat sesuatu yang besar terjadi, kemudian jangan lihat ajaibnya, tapi kemudian lihat kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat bisa terbangnya, jangan lihat bisa tidak tembus peluru, jangan lihat tidak bisa tembus senjata dan lain sebagainya. Tapi ketika terjadi sesuatu yang besar itu, lihat kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jangan-jangan itu adalah tipuan mereka, jangan-jangan itu adalah ya triknya mereka, atau jangan-jangan itu adalah kebohongan mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya mereka yang berdusta itu
mengatasnamakan karomah, sejatinya itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini jamaah yang dirahmati Allah yang ingin disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan begitu. Jadi jangan samakan dengan ketika Umar bin Khattab seolah memerintah dari jauh untuk pasukan yang dikirim itu bersembunyi di balik gunung begitu. Kemudian jangan sampaikan dengan hal-hal besar yang terjadi pada orang-orang soleh begitu, karena meskipun sama-sama sesuatu yang besar, sesuatu yang kemudian ajaib, atau kita anggap itu adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, tapi masing-masing memiliki kekhususan. Dan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, tidak mungkin mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala supaya dianggap keramat dan lain sebagainya. Ini jamaah yang dirahmati Allah ya, kalangan ataupun pro kontra di antara kaum muslimin, tapi yang pasti Ahlussunnah wal Jamaah tidak ghulu ya, tidak menafikan dan juga tidak membuat-buat begitu. Kalau memang yang datang dari Allah dia sampaikan, yang bukan datang dari Allah kemudian dia tolak, dia tidak mengaku-ngaku sebagai karomah atau sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.